Shalom, berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Baik kekasih Kristus, kita akan sama-sama belajar Injil Yesus Kristus. Oleh sebab itu saya mengajak kita akan sama-sama berdoa memohon tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Dan kita berdoa. Sebelumnya mari saya mengajak kita semua bermazmur bagi Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 90 ayat 14. Mazmur pasal 90 ayat 14. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Mazmur pasal 90 ayat 14. Baik kekasih Kristus, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami mohon tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan sore hari ini. Kuasai hati dan pikiran kami, kuasai tempat di mana kami pun berada. Roh Kudus, kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon kekuatan-Mu. Kuasai hati pikiran kami sekali lagi Bapa. Dan kami siap untuk belajar firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik kekasih Kristus, sore hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan 10. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan 10. Tidak ada orang yang lebih lemah, orang yang congkak, dan tidak ada orang yang kuat melebihi orang yang rendah hati. Tidak ada orang yang lebih lemah melebihi orang yang congkak, dan tidak ada orang yang kuat melebihi orang yang rendah hati. Kekasih Kristus, apabila orang yang congkak akan cenderung hidup di dalam sikap hati yang ceroboh, di dalam kesombongannya ia merasa kuat, padahal kemampuan manusia adalah terbatas. Sebagai akibat, di dalam kelengahannya itu, ia akan terjerumus ke dalam keruntuhan di luar yang ia sangkakan. Sedangkan orang yang rendah hati akan senang untuk hidup bergantung kepada Tuhan, berlainan dengan manusia.
Tuhan adalah pribadi yang kuasa dan kasih-Nya tidak terbatas. Oleh sebab itu, bila orang bergantung kepadanya, di dalam kerendahan hati, maka Tuhan akan menopangnya dengan tangan-Nya yang kuat dan tidak pernah mengenal lelah itu. Kekasih Kristus, topangan Tuhan bagi orang yang hidup di dalam kerendahan hati, itulah yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam hidupnya. Sikap hati yang mendatangkan uluran tangan Tuhan yang meneguhkan hidupnya. Sehingga Paulus berkata, maka aku kuat. Dengan kata lain, tidak ada orang yang lebih kuat melebihi orang yang rendah hati. Sebab Tuhan akan meneguhkan hidup yang bersangkutan. Ya, kasih Kristus, sore hari kita belajar dari seorang Paulus. Bagaimana dia harus hidup dengan kerendahan hati. Sebab dia sadar bahwa orang congkak adalah orang yang lemah. Ingat saudaraku, jangan kita merasa bangga. Kalau kehidupan kita sebagai orang congkak, kita merasa bahwa kita kuat. Kita merasa bahwa kita paling benar. Tetapi sesungguhnya kita adalah orang yang paling lemah. Dan oleh sebab itu betapa pentingnya kita harus hidup dengan kerendahan hati. Kerendahan hati meneguhkan kita. Bagaimana kita harus hidup bersandar, bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan yang selalu siap untuk menopang kita dalam kondisi apapun. Sebab Tuhan adalah Tuhan. Kasih dan kuasa-Nya tidak terbatas dan tangan-Nya selalu siap untuk menopang saudara dan saya. Oleh sebab itu sekali lagi, biarlah sore hari ini kekasih Kristus, mari kita belajar hidup dengan rendah hati. Rendah hati, maka kita akan dikuatkan oleh Yesus Kristus. Pertolongan Tuhan selalu akan datang kepada kita, seperti yang dialami oleh Paulus pada saat itu. Di dalam kelemahannya, dia bergantung kepada Tuhan dan Tuhan selalu menolong dia. Tuhan memberkati kita semuanya. Baik kekasih Kristus, kita akan berdoa bersama-sama. Saya mengucap terima kasih untuk Ibu Mici Tanamal, Ibu Yeni Tera, Ibu Diana Etes, untuk Ibu Senda Hukum, Ibu Lena Patandean, dan semua sahabat-sahabat saudara-saudara yang mengangkat jempol. Tuhan memberkati. Mari kekasih Kristus, saya mengajak kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah pribadi yang rendah hati, dan Engkau menentang orang yang congkak, serta mengasihani orang yang rendah hati. Oleh sebab itu, Engkau mengajar dan menjaga diri kami untuk tetap hidup di dalam kerendahan hati. Engkau mengizinkan adanya duri di dalam daging kami, yaitu kesukaran yang berada di luar kemampuan kami untuk mengatasinya. Walaupun duri ini terasa sangat tidak nyaman bagi diri kami, namun kami yakin di baliknya terdapat maksud-Mu yang baik bagi diri kami. Karena melaluinya Engkau menyadarkan kami akan keterbatasan diri kami dan betapa besarnya anugerah-Mu bagi hidup kami. Tuhan yang limpah dengan kasih setia, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dengan percaya bahwa kasih dan kuasa-Mu melampaui keterbatasan diri kami. Kami mohon agar Engkau berkenan menopang hidup kami, sehingga dengan demikian di dalam kelemahan kami kuat. Karena Engkau melalui Roh-Mu menguatkan roh dan jiwa kami. Kami mohon tuntunlah diri kami di sepanjang hidup kami, agar kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukanlah diri kami untuk mengerjakan tanggung jawab kami secara maksimal.
Dan jadikanlah diri kami berkat bagi banyak orang, bagi lingkungan kami, bagi hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hamba tetap terus berdoa untuk semua saudara-saudara hamba, Bapak Ibu yang sudah ambil bagian di dalam pertemuan sore hari ini. Tuhan, hamba mohon kasih-Mu terus melimpah bagi mereka. Tuntunan-Mu turun terus bagi mereka. Ajar mereka untuk hidup dengan kerendahan hati, bukan dengan kecongkakan. Hidup dengan kerendahan hati yang benar, maka kekuatan-Mu, kuasa-Mu, pertolongan-Mu selalu hadir di dalam kehidupan mereka. Tuhan, hamba mohon belas kasihan-Mu. Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka, berikan kesembuhan bagi mereka, berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka. Dan Tuhan, tolong kebutuhan ekonomi mereka. Hamba mohon biarlah kasih-Mu menolong, buka jalan bagi mereka, usaha pekerjaan mereka. Berkati pelayanan mereka, berkati anak-anak mereka yang duduk di bangku sekolah, supaya semuanya bisa berhasil dengan baik, karena Tuhan selalu mengasihi mereka. Bapa, terima kasih. Hamba ucap syukur Tuhan untuk semua saudara-saudara hamba yang hadir pada sore hari ini. Tuhan memberikan yang terbaik kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terpujilah Engkau. Sore hari ini kami juga mau berdoa untuk doa di dalam hal kesehatan, karena mereka sedang mengalami kesakitan, terganggu kesehatan mereka. Hamba berdoa untuk Bapak perlindungan Simanjuntak. Bapak, hamba mohon kasih-Mu turun untuk dia, kekuatan-Mu turun untuk dia. Kau segala sembuhkan kembali tubuh jasmaninya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih. Hamba juga terus berdoa mengucap syukur dan terima kasih untuk kesembuhan, pemulihan yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Tombang Samosi. Tuhan, biarlah kekuatan-Mu terus ada bersama dengan dia. Pulihkan dia kembali, supaya dia siap kembali melayani Engkau, ya Tuhan. Berkati rumah tangganya. Terima kasih Bapak untuk kebaikan-Mu, untuk kekuatan yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Dan sore ini hamba tetap berdoa memberkati seluruh warga Jalan Sarayu Sanggeng. Tuhan berkati. Ajar kami hidup takut akan Tuhan. Ajar kami hidup tidak dengan kecongkakan, tapi dengan kerendahan hati. Biar pertolongan Tuhan boleh nyata bagi kami semua. Di dalam nama Yesus, hamba juga berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang sedang mempersiapkan diri pada besok hari di dalam pelayanan ibadah raya, baik pagi hari maupun sore hari. Hamba mohon kekuatan-Mu menyertai mereka. Ya Tuhan, persiapan-persiapan yang sedang mereka lakukan hari-hari ini, saat-saat ini, Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan bagi mereka. Sehingga pada saat ibadah pada besok sore, baik secara online maupun onsite, kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan ada, sehingga banyak jiwa boleh diberkati, banyak jiwa boleh diselamatkan untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan turun bagi semua hamba-hamba-Mu. Berikan cuaca yang terbaik dan segala kebutuhan yang kami perlu teristimewa untuk sinyal. Tuhan tolong agar pada saat kami online semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak untuk kebaikan-Mu untuk sore hari ini. Kami ucap syukur Bapak hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa memberkati semua tim COVID-19. Tuhan berkati mereka dalam tugas pekerjaan, di dalam menjalankan apa yang Kau percayakan kepada mereka. Tuhan lindungi dan pelihara mereka. Dan berkati orang-orang yang dilayani. Biar kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus turun untuk mereka saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa memberkati Ibu Yuliana Tan. Tuhan juga berkati pribadinya. Berkati keluarga besarnya, anak cucunya diberkati. Pekerjaan mereka, pelayanan mereka diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih buat sore hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin.
Baik kasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi, ingat, mari kita hidup dengan rendah hati. Sebab itu terletak kekuatan kita. Jangan dengan congkak. Sebab pada saat kita hidup dengan kecongkakan, kehancuran sedang menanti kita. Tuhan memberkati kita semua. Perlindungan Tuhan turun bagi kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom, tetap semangat. Salam MDC.